Pertemuan bisnis grup Chandra akan diadakan di Hotel Raja Wali pada tanggal 20 Januari. Skala pertemuan ini sangat besar, banyak perusahaan yang terlibat. Pertemuan kali ini menyangkut strategi 10 tahun ke depan grup Chandra. Semua perusahaan besar nasional diundang. Di tangan mereka ada sumber daya kunci yang kita butuhkan untuk bisa bertahan hidup. Aku mau kalian fokus 200.000%. Pertemuan ini gak boleh ada kesalahan sedikit pun. Baik. Oh, maaf. Kenapa nggak diangkat ya? Pak! 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 Berhenti! Maaf Pak, kami curiga Anda bawa barang terlarang. Tolong ikut untuk diperiksa. Hah? Oh, nggak ada. Aku cuma tukang ojek makanan. Nggak bawa apa-apa. Tolong Anda balik badan. Angkat tangan, Anda harus diperiksa. Lepas jaket Anda. Kemejanya juga. Masa sampai segitunya? Cepat lepas saja. Hah? Oke, kalau memang harus. Kenapa dia badannya seperti itu? Bu Sinta, apa yang terdeteksi? Di dalam tubuhnya tertanam 17 pecahan peluru. Apa? Nona, sekarang sudah beres kan? Boleh aku pakai baju lagi? Dasar perempuan ribet banget. Oh, ternyata ini pesananmu ya? Kenapa tadi nggak diangkat? Maaf ya, itu punyaku. Daripada dipaksa menikah, aku lebih pilih bebas. Meskipun aku nggak bisa memilih pernikahanku sendiri, tapi aku punya hak. Tentukan malam pertamaku akan kuberikan pada siapa. Tunggu! Kesini sebentar, ada yang mau kubicarakan. Hei, ngapain bawa aku ke toilet cewek? Hei, maaf ya, aku nggak tahu kalau ini yang pertama bagimu. Gimana kalau kita tukaran nomor telepon? Nggak perlu. Pergi sana. Kamu cuma perlu ingat namaku. Sinta. Sinta. Aku sudah ingat. Namaku Vano. Pak Haryono? Vano? Beneran kamu sudah kembali? Sejak kita berpisah di luar negeri, sudah 10 tahun ya. Baru saja pensiun, jadi baru pulang. Iya. Kamu itu kan raja tentara di negara naga. Kenapa malah jadi ojek makanan?
Ini sedikit hadiah dariku. Terimalah. Ini kebanyakan. Aku nggak butuh semua ini. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Kamu pantas mendapatkannya. Pak Haryono, dengarkan aku. Aku benar-benar nggak butuh ini. Pekerjaan jadi pengantar makanan sudah cukup bagiku. Begini saja. Besok datang ke perusahaan cucuku. Aku sudah bilang padanya, pekerjaannya bebas kamu pilih ya. Kali ini kamu harus setuju. Jangan menolak lagi. Baiklah. Vano, aku selalu mengagumimu. Sudah bertahun-tahun aku punya satu keinginan. Kamu harus menjadi cucu menantuku. Apa? Halo? Pak Haryono, Bapak ngomong apa? Pak Haryono? Hei, Pak Haryono! Pak Haryono, maksudnya apa? Pak Ardi, orang itu sudah pergi. Kita terlambat selangkah. Pak Ardi, apa orang ini sepenting itu? Tetap hidup meski kena 17 tembakan. Berjaya di luar negeri, nggak pernah terkalahkan. Peringkat 1 di daftar tentara bayaran. Kode namanya adalah Naga Gila. Vano! Menara Suryo. Sepertinya di sini. Menarik. Sepertinya calon istri ini nggak cuma menikah denganku. Aku harus jadi pengawalnya juga ya. Kamu ya? Hah? Kamu kenal aku? Mau kencan buta denganku kan? Kenapa? Lihat aku begitu cantik, jadi minder sampai nggak berani ngaku. Sudah, aku sudah lihat tadi. Kamu datang ke sini pakai motor pengantar makanan. Kamu itu cuma tukang ojek. Berani banget ngajak kencan buta. Kamu sengaja bikin aku jijik ya? Sepertinya salah paham. Aku cuma duduk nunggu orang di sini. Aku tanya ya, di kota naga ini punya rumah nggak? Nggak punya. Punya mobil? Nggak punya juga. Nggak punya mobil atau rumah? Kenapa berani ngajak kencan buta? Di kota Naga aku memang nggak punya mobil atau rumah. Tapi di kota Jira aku punya beberapa rumah mewah. Di Bank Swiss ada aset ratusan miliar. Belum lagi di luar negeri ada banyak mobil sport juga. Iya. Shh. Ya sudahlah. Omonganmu bisa lebih masuk akal lagi nggak? Aku nggak bohong. Terserah kalau nggak percaya. Dengar ya. Aku gaji 6 juta sebulan gak punya mobil atau rumah. Tapi gajimu harus 200 juta punya mobil dan rumah. Oh iya, aku masih punya adik laki-laki yang jomblo. Nanti kalau dia menikah, maharnya juga kamu yang tanggung. Kalau kamu itu gak sanggup, mending pergi saja. Aku memang nggak sanggup. Tapi Nona, sepertinya kamu salah paham. Aku kesini bukan untuk kencan buta. Lagi pula, aku sudah punya tunangan. Yaitu CEO dari grup Suryo. Katamu, tunanganmu itu wanita tercantik di kota naga. Citra, kamu gila ya? Mungkin saja. Kenapa? Dia memang punya julukan itu. Aku bilang ya, kalau tunanganmu itu beneran Citra, maka aku bakal panggil kamu ayah. Aku nggak bohong. Terserah percaya atau enggak.
Ganteng banget. Kak, lihat, dia jalan ke arahku. Kamu mau ngapain? Jangan gerak. Ada yang aneh dengan kalungmu itu. Dasar cabul, Aku bukan cabul. Kalungmu itu beneran ada masalah. lepaskan aku, dasar brengsek. Kamu ini ya, kenapa malah galak? Padahal aku baru saja menolong kalian. Kakak nggak apa-apa. Dia pasti naksir kakak. Makanya dia pakai cara begini buat cari perhatian kakak. Jangan ngawur. Pengawal! Tangkap dia. Bawa ke kantor polisi. Tunggu dulu. Ada apa dengan kalian? Padahal tadi aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Begini cara memperlakukan penolongmu. Ayo cepat tangkap dia. Tahan dulu. Nona, jangan emosi dulu. Jangan begini. Aku ini diutus kakekmu untuk melindungimu. Awas kamu ya. Hei, kamu... Siap-siap aja ya. Tuan, sudah cari masalah sama kakakku, nggak bakal ada yang bisa menolongmu. Hei, jangan pergi dulu. Aku benar diutus kakekmu buat melindungimu. Dasar keras kepala. Kalian lebih baik mundur saja. Dengan kemampuan kalian, nggak bakal sanggup menyentuhku. Ini perintah CEO, kami hanya menjalankan tugas. Mohon maaf. Berhenti! Berhenti! Siapa yang izinkan bersikap kasar pada Pavano? Siapa yang izinkan bersikap kasar pada Pavano? Pavano. Jadi Anda yang bernama Surya? Benar sekali. Pavano, maafkan aku ya. Anak buahku nggak sopan. Aku kurang mendidik mereka. Sudahlah, lagi pula bukan salah mereka. Mereka itu cuma menjalankan perintah putri Anda. Aku di sini mewakili putriku. Minta maaf. Sudah. Aku nggak mau ambil pusing. Tapi putri Anda itu galak banget ya. Pasti ini kelakuan si Citra. Begini saja, Pak Vano, mari ikut aku ke ruanganku. Biar dia di depan aku langsung minta maaf kepada Anda. Baiklah. Ayah, kami datang. Kata Pak Haryono mau menjodohkan cucunya buat jadi tunanganku. Kenapa cucunya ada 2? Dasar bajingan, beraninya kamu kesini. Jaga bicaramu. Citra, Pak Vano ini adalah tunangan pilihan kakekmu. Beberapa hari lagi kamu akan menikah dengannya. Ayah, aku nggak mau. Kalau mau nikah, biar Wulan saja. Ayah, kalau kakak nggak mau nikah, ya biar aku aja. Wulan, jangan bercanda. Pak Vano itu pilihan kakekmu buat Citra. Cepatlah, kamu minta maaf pada Pak Vano. Maaf ya, Pak Vano. Kamu juga, Citra. Kamu... Ngapain aku harus minta maaf ke dia? Dia itu cuma bajingan. Citra, jangan keterlaluan. Tadi Pak Vano di bawah sudah mempertaruhkan nyawa demi kamu. Kamu malah gak sopan begini. Nona, tadi aku bukannya sengaja lepas sepatu dan kalungmu itu. Aku benar-benar mau melindungimu. Aku
Aku nggak butuh orang bejat dan mesum kayak kamu buat melindungiku. Aku bisa sewa agen keamanan paling hebat di seluruh Nusa. Aku nggak butuh preman amatiran buat ganggu aku. Amatiran? Mau apa kamu? Ini apa? Ini adalah alat pelacak dan juga alat penyadap. Sekarang nggak usah khawatir lagi. Keterlaluan. Siapa yang berani pasang alat penyadap di putriku? Coba Anda ingat-ingat lagi, belakangan ini keluarga Suryo ada musuh atau enggak? Grup Perkasa. Pasti grup Perkasa. Mereka selalu ingin menghancurkan grup Suryo kita. Sepertinya pembunuh tadi juga kiriman mereka. Tenang saja, karena aku sudah di sini, serahkan masalah ini padaku. Aku pasti akan menjaga keselamatan putri Anda. Kak Ipar, kamu hebat banget. Pak Vano, keselamatan putriku aku serahkan pada Anda. Panggil saja aku Vano. Jangan terlalu sungkan, nanti orang-orang curiga. Baiklah. Vano, mulai besok kamu bekerja di grupku. Ku beri jabatan sebagai manajer. Gaji 200 juta per bulan. Bagaimana? Ayah, aku nggak setuju. Masa dia langsung jadi manajer? Perusahaan kan ada aturannya. Mau nggak mau harus setuju. Sudah. Aku nggak butuh jabatan manajer. Kasih aku posisi satpam. Itu sudah cukup. Satpam? Tapi itu nggak sebanding buatmu. Nggak apa-apa. Tujuan utamaku kesini buat jagain Citra. Jabatan apapun itu sama saja bagiku. Ya sudah, aku mau keliling sebentar. Mulai kerja lebih awal. Gaya banget. Dasar aneh. Hei, sialan. Hei, orang baru ya? Sini kamu, bersihin sepatuku. Hei, dengar gak? Kak Wira menyuruh membersihkan sepatunya. Kamu itu nggak dengar ya? Sikat sepatu aku sekarang. Kamu bicara denganku? Iya, kamu. Aku ini adalah kapten satpam di sini. Kalau sudah di sini, nggak peduli kamu itu siapa. Kamu harus tunduk. Kakiku, bajingan. Aku bakal habisi kamu. Berani banget lawan Kak Wira. Dasar bodoh. Bos. Mulai sekarang kamu bosku. Apa, bos? Ini apa maksudnya? Bodoh. Dia ini bisa patahkan kakiku terus disambung lagi. Mana mungkin kita bisa menang lawan dia. Kita ini harus tahu diri. Iya. Hormat, bos! Nah gitu dong. Namaku Vano. Mulai sekarang, kalian di bawah lindunganku. Kak Vano, jago banget bela dirinya. Dulu kakak itu... Dulu aku itu tentara bayaran di luar negeri. keren banget Kak Vano. Kalau ada waktu ajari kami. Berita siang ini, keluarga Chandra di Kota Naga resmi mengumumkan putri mereka Sinta dalam waktu dekat akan menikah dengan Ketua Dewan Grup Perkasa Karta. Hah? Sinta? Itu kan Dewi pujaanku. Kenapa dia nikahnya sama Karta? Sinta itu anak konglomerat. Nggak nikahi Karta pun, tetap nggak bakal nikahi kamu. Cewek itu pernah aku tidurin. Kak Vano, aku tahu kamu jago. Tapi dia itu putri grup Chandra. CEO kaya raya begitu. Masa sudah ditidurin? Iya, Kak Vano. Dia itu adalah idolaku. Ketemu aja belum pernah. Kak Vano, mana mungkin sudah menidurinya? Aku nggak bohong. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Astaga, itu Sinta pujaanku. Aku nggak salah lihat kan? Itu beneran Sinta. Kamu cari siapa? Vano, aku hamil.
Kamu hamil, apa hubungannya sama aku? Ini adalah anakmu. Pergi sana. Sialan, pasti mau jebak aku ya? Kita kan baru begituan kemarin. Masa bisa langsung hamil? Gara-gara itu, aku sudah hamil 1 hari. Tapi kan hari itu kamu bilang, aku nggak perlu tanggung jawab. Mana aku tahu keluargaku memaksa nikah secepat ini. Kamu harus bantu aku. Bantu gimana? Asal kamu bantu aku hancurkan grup perkasa, aku nggak perlu nikah sama Karta. Persaingan bisnis begitu, masa minta bantuan satpam? Kamu bukan orang biasa. Kamu orang hebat yang menyamar. Instingku nggak mungkin salah. Pernikahanku sebulan lagi. Sebelum itu, kamu harus bantu aku hancurkan grup perkasa. Oke, aku usahakan. Setelah berhasil, aku nggak bakal minta tanggung jawab. Gila Kak Vano, keren banget. Dewiku, hatiku hancur. Sudah. Gak usah heboh begitu. Ini cuma hal biasa. Kakak ipar sudah pulang. Dua kakak beradik ini cantik banget ya. Dasar mesum. Lihat kemana? Kamu hari ini pulangnya telat banget. Ada urusan pribadi sedikit. Urusan apa? Urusan asmara. Citra, jaga sikapmu. Ayo Vano, duduklah. Oh ya Vano, cuma makanan rumahan. Maaf kalau ala kadarnya. Ayo makan. Makasih Om Surya. Iya. Ayo. Kalian berdua juga makan ya. Ayo. Dasar preman. Aku sudah kenyang. Aku juga sudah kenyang. Masakan Om enak banget. Kalau kamu suka, aku bakalan masakin terus buatmu. Vano, putri sulungku ini orangnya agak galak. Kalau dia bikin kamu kesal, kuharap kamu bisa maklumi saja dia ya. Selain itu, kamu harus pastikan keselamatan putriku, ya? Tenang saja Om Surya, dia kan istriku. Harga diri istri pasti bakal kujaga. Ya sudah, aku mau tidur dulu ya. Oke. Kak Vano! Kak Vano! Maaf ya, aku salah masuk kamar. Nggak apa-apa, Kak. Itu, kalau Kak Citra tetap nggak mau nikah sama kakak, kakak boleh pilih aku aja. Dasar bocah. Jangan macam-macam ya. Aku sudah gede. Hei, jangan sentuh kasur dan selimutku. Tidur di luar sana. Orangnya saja sudah jadi milikku. Masa nggak boleh tidur di kasurnya? Bangun. Iya. Aku tidur di luar. Sekarang juga aku keluar. Om Surya? Vano, Citra bakal jadi istrimu. Tapi sebelum itu, kalian anak muda harus tetap sering pendekatan. Sana deketin dia. Ayo, gak bakal ada yang ganggu. Ayo pendekatan. Om Surya? Ayah! Kamu lihat sendiri kan? Aku mau keluar, tapi nggak boleh. Kamu tidur di lantai. Baik. Berisik banget. Bisa nggak jangan nonton video kampungan kayak gitu? Apanya yang kampungan? Ini seni. Apa kamu
Mau joget buat aku? Kamu dasar brengsek. Ya udah nggak nonton lagi. Cepat tidur. Wah, aku nggak menyangka Bu Citra ternyata takut sama petir. Siapa yang takut? Ya sudah, tidur saja. Citra, Ya, Vano kan baru kembali ke sini. Kamu ajak dia jalan-jalan ya, biar dia kenal banyak orang. ayah. Dia itu cuma satpam. Buat apa aku ajak dia? Nanti kalau ada acara bisnis, kamu harus ajak dia. Vano itu pintar. Masalah bisnis begini meski dia belum paham. Ayah yakin dia bakal cepat belajar. Mengerti? Mengerti, ayah. Citra, kenapa baru sampai? Bos di dalam sana sudah nungguin dari tadi. Jihan, maaf ya. Tadi ada urusan sebentar. Kamu turun. Aku turun? Ayo turun. Jadi ini tunangan yang dicariin kakekmu itu. Aku teman SMA-nya. Dia ini udik dan miskin. Dengar ya. Satpam kecil, kalau bukan levelmu, jangan sok mau gabung. Sudahlah Jihan, jangan ladeni dia. Di kartu ini ada uangnya. Kamu jalan-jalan saja. Habis acara aku jemput. Teman SMA-nya ya? Ayo pergi. Ayo. Kak Vano! Pak Vano, akhirnya ketemu juga. Anda siapa? Aku Kepala Polisi Kota Naga yang bertanggung jawab atas keamanan di sini. Sudah lama aku dengar nama Bapak. Dulu waktu di pasukan khusus, aku dengar soal Anda. Akhirnya aku bisa bertemu Anda hari ini. Oh, pasukan khusus ya? Kalian semua saudaraku. Nggak usah berlebihan, Anda itu pahlawan besar. Kalau ada masalah, kabari aku segera. Aku siap membantu sepenuhnya. Oke, aku mengerti. Pak Vano, silakan naik. Aku mau ajak Bapak makan. Itu kan orang militer. Ternyata Kak Vano hebat banget. Pak Vano, hotel ini yang paling bagus di Kota Naga. Masakannya yang terkenal di sini adalah masakan keraton. Masakan keraton ya? Aku sudah lama di luar negeri. Lama nggak makan hidangan tradisional negara naga. Aku akan ke dapur sekarang dan pesan ruang kencana untuk menjamu Bapak dengan masakan andalan. Pastinya pakai bahan yang paling segar. Silakan kamu urus. Aku mau keliling sebentar. Nanti aku ke sana. Siap. Wah, Bagaimana kabar? Ayo, bersuara. Itu kabar iya kan? Aku tidak tahu bagaimana caranya. Itu tapi bagus. kita tahu kalau semuanya akan berjalan. Citra, hari ini aku kenalin kamu sama orang hebat. Kamu harus manfaatin ini baik-baik ya. Orang hebat siapa? Nanti juga tahu. Bu Citra, sudah lama nggak jumpa. Seno? Kenapa kamu di sini? Jihan, bukannya sudah aku bilang di grup perkasa itu gak ada orang baik. Citra, Pak Seno ini keren. Pasti dia pria terhormat. Lagi pula kali ini dia tulus mau ajak kamu kerja sama. Bu Citra, dulu aku telepon berkali-kali. Kenapa nggak diangkat? Tambah teman juga ditolak. Aku lagi sibuk. Bu Citra, kenapa kamu selalu bersikap dingin begitu? Seno, kita gak ada kerjasama. Gak perlu so akrab gitu. Bu Citra, sepertinya grup Suryo belakangan ini lagi banyak masalah ya. Grup Perkasa bukannya sengaja mempersulitmu. Gimana kalau kita kerjasama? Selain perusahaan kita bisa sama-sama untung, ini juga bisa mengabulkan satu keinginanku. Kerjasama apa? Bu Citra, perasaanku ke kamu itu, masa kamu nggak tahu? Aku sudah lama mengagumimu. Kalau saja kita berdua bisa bersatu, maka grup Perkasa dan grup Suryo bakal jadi aliansi bisnis yang kuat. Kita bisa kuasai pasar bersama dan jadi yang terhebat. Maaf ya,
aku sudah punya tunangan. Citra, masa satpam busuk itu bisa-bisanya jadi tunanganmu? Dia sama sekali nggak pantas buatmu. Cuma orang seperti Pak Seno ini yang paling cocok sama kamu. Itu Citra kan? Sudah punya tunangan? Wah, makin menantang. Bakal ku buat dia sendiri yang menyerahkanmu ke tanganku. Seno, tolong jaga sikapmu. Bu Citra, apa benar nggak mau dipikirkan lagi? Lepaskan. Dikasih hati malah minta jantung, dasar nggak tahu diri. Jangan salahkan aku kalau aku main kasar ya. Mau apa kamu? Berani sekali kamu menyentuh wanitaku. Berani sekali kamu menyentuh wanitaku. Kamu ini siapa? Aku ini satpam pribadinya Citra. Ada masalah? Satpam. Siapa yang izinkan masuk? Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Kamu nggak punya hak buat bicara sama aku. Aku juga malas bicara sama kamu. Kamu sudah menghalangi jalan Citra. Kamu mau minggir sendiri atau mau aku tendang keluar? Citra, suruh dia keluar sekarang. Kalau Pak Seno sampai marah, ini bisa gawat. Jihan, Vano itu cuma lagi lindungi aku. So jagoan banget. Kamu pikir semua orang bisa jadi pahlawan? Berani cari masalah sama putra kedua guru perkasa, Satpam ini. Benar-benar bosan hidup ternyata. Seno itu terkenal kejam di kota naga. Orang yang dia incar mana mungkin bisa selamat. Dia tidak bisa berbicara. Kasihan sekali. Tadi kamu sok jagoan kan? Sini coba lawan aku. Seno, apa-apaan kamu? Gak apa-apa. Bawahanmu ini kurang ajar. Biar aku kasih pelajaran. Supaya nanti dia nggak bikin masalah yang lebih besar. Lagi pula di kota naga ini. Belum ada yang berani bicara begitu di depanku, Seno. Menarik juga. Sudah lama sekali aku nggak ditantang kayak gini. Jadi, kamu yang pertama. Berani melawan aku ya? Coba tanya di luar. Di kota naga ini, semuanya adalah milik keluarga Garda. Katakan saja, mau mati seperti apa? Kamu merebut dialogku ya? Harusnya aku yang bertanya begitu. Kamu mau mati seperti apa? Orang ini beneran sudah bosan hidup ya? Berani sekali menantang Seno. Ini cari mati. Seno itu sangat galak. Sebulan yang lalu, ada anak orang kaya menyinggung Seno. Dipukuli pakai ikan beku sama Seno sampai lumpuh total. Sekarang masih terbaring di ranjang. Bu Citra, dengarkan. Beginilah akibatnya kalau cari masalah. Kalau kamu pintar, suruh satpam busukmu ini cepat berlutut dan minta maaf padaku. Kalau enggak, urusan ini enggak akan selesai hari ini. Seno, dia itu nggak tahu apa-apa. Jangan masukkan ke hati. Citra, jangan khawatir. Serahkan padaku. Apa kamu tahu? Harusnya kamu bersyukur ini di Nusa. Karena kalau enggak, sekarang kamu pasti sudah... Sudah apa? Cuma modal jadi satpam, mau macam-macam denganku. Aku bisa menghabisi kamu segampang menginjak semut. Ya baiklah, karena kamu lumayan menarik, aku ampuni nyawamu kali ini. Kalian dengar dia bilang apa? Mengampuni nyawaku. Memangnya kamu siapa?